Suatu hari Ibrahim bin Adham ini berburu, mendengar ada suara, "Ya Ibrahim, alihadza khuliqta?" Apakah untuk ini engkau diciptakan Allah? Ikam ini diciptakan untuk berburu ini kah hidup nih? Ya Ibrahim, alihadza khuliqta? Apakah untuk ini engkau diciptakan? Akhirnya Ibrahim sadar. Dia tinggalkan tunggangannya, dia tinggalkan seluruh perbekalannya, dia tinggalkan baju-baju kemewahannya. Dia berangkat uzlah menyendiri untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika beliau akan masuk ke sebuah hutan, syaitan datang menakut-nakutinya dengan membisikkan, "Hutan yang engkau hadapi itu adalah hutan yang membinasakan." Adapun orang-orang baik yang terbuka mata hati mereka, yang terbuka basirah mereka, dan sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, maka mereka melihat jalan langit. Sehingga mereka tidak memperdulikan sebab-sebab yang ada di bumi. Orang-orang yang baik hatinya, yang jernih, tajam mata hatinya, sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, mereka itu melihat jalan langit. Artinya adalah mereka itu melihat kepada apa yang ditakdirkan oleh Allah. Itu yang mereka pandang. Yang mereka pandang itu adalah takdir Allah. Artinya kalau Allah menakdirkanku pada hari ini selamat, maka bagaimanapun aku pasti selamat. Walaupun seluruh dunia orang bermaksud ingin membahayakan diriku. Kalau takdir Allah pada hari ini aku mendapat bala celaka, maka pasti bala itu akan datang kepadaku, walaupun seluruh dunia orang berusaha menjaga dan melindungiku. Nah, mereka melihat, andai kata pada hari ini aku ditakdirkan mendapat rezeki yang besar, maka bagaimanapun rezeki yang besar itu pasti datang kepadaku, walaupun seluruh dunia orang menghalanginya. Jikalau dia melihat bahwa takdir Tuhan itu hari ini dia tidak mendapatkan rezeki yang besar, maka rezeki yang besar itu tidak akan datang kepadanya, walaupun seluruh dunia orang mengusahakan kedatangan rezeki itu kepadanya. Nah, itu artinya adalah melihat jalan langit. Nah, apabila sudah mampu kita demikian, kita kadang memperdulikan lagi sebab-sebab yang ada di bumi ini. Karena sebab-sebab itu akan tunduk, sebab-sebab itu akan patuh kepada musabbibil asbab, kepada Tuhan yang membuat sebab itu. Nah, itu orang-orang yang terbuka mata hati, yang sudah benar-benar beribadah. Lagi pula mereka berpegang teguh kepada tali Allah, Al-Quran. Mereka sangat percaya dengan apa yang ada dalam Al-Quran. In tansurullah yansurkum,
Jika Allah menolong, jika kalian menolong, membela agama Allah, Allah pasti menolong kalian. Nah, dia sangat percaya kepada itu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang benar-benar bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti akan kami beri petunjuk mereka. Sangat percaya kepada itu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa takwa kepada Allah, Allah jadikan bagi dia jalan keluar dari tiap-tiap kesusahan. Bahkan Allah tambah rezeki dari jalan yang tidak terduga-duga. Itu semua adalah Al-Quran. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah mencukupinya. Lagi pula mereka berpegang teguh kepada tali Allah Al-Quran, sehingga tidak memperdulikan kepada rintangan masyarakat. Ini masyarakat menghalangi inya, masyarakat kada mendukung inya, tetangga memusuhi inya, kada ada urusannya. Aku yang penting hidupku ini beribadah kepada Allah. Masyarakat setuju atau kada, itu kada tahu urusannya. Masyarakat mendukung atau kada tahu urusannya. Aku beribadah kepada Allah dan aku yakin bahwa aku ditolong oleh Allah. Mereka meyakini ayat-ayat Allah Ta'ala dan melihat jalannya, sehingga tidak berpaling mereka itu kepada gangguan syaitan atau masyarakat atau nafsu atau geritik-geritik hatinya yang disampaikan oleh syaitan atau nafsu, yang tujuannya untuk menghalangi atau mengganggu dia beribadah kepada Allah. Sehingga apabila diganggu oleh syaitan atau nafsu atau manusia dengan apapun juga, masyarakat menggangguinya, menghalanginya beribadah, atau syaitan atau nafsunya kada mendukung, mereka bangkit menentang, dipaksanya, ditentangnya apa yang digeritikkan oleh syaitan dalam hati yang menghalanginya berbuat kebaikan, itu ditentangnya. Mereka bangkit menentang, menolak dan menyimpang daripada bujukan syaitan, sampai akhirnya masyarakat mengabaikan mereka, syaitan menyingkir dari mereka, nafsu mau menurut, dan jalan menuju keridaan Allah menjadi lurus. Itulah orang-orang yang sudah terbuka mata hatinya. Seperti yang terjadi pada waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat mengadakan latihan perang. Dengan beberapa orang sahabat beliau mengadakan latihan perang. Lalu datang ada orang, ujar orang, itu orang-orang kafir Quraisy, mereka latihan perang juga. Mereka besar-besaran dengan jumlah beberapa ribu, dan mereka kelihatannya siap hendak merebut, menyerang kota Madinah ini. Nah, apa yang disampaikan oleh orang itu kadang membuat sahabat Nabi itu ketakutan, kadang membuat mereka lemah semangatnya. Justru mereka bangkit, bahkan lebih bersemangat lagi.
Mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, kami telah dicukupkan oleh Allah. Allah telah mencukupi kami. Sehingga apapun tantangan-tantangan yang dihadapi berbuat kebaikan itu hilang dengan sendirinya. Jadi hasbunallah wa ni'mal wakil. Akhirnya begitu orang-orang kafir tadi menyerang dan dihadang oleh sahabat Nabi, akhirnya sahabat Nabi mendapatkan kemenangan. Kemenangan yang besar padahal dengan jumlah yang sedikit. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'. Sambungan ayatnya. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'. Mereka balik ke Madinah dengan anugerah Allah dan sedikit pun tidak ada menyentuh akan mereka sesuatu yang kada baik, artinya selamat. Nah, itu contoh kepada kita bahwa apabila kita sudah meyakini bahwa kita ini di jalan yang benar, apapun rintangan, halangan, baik masyarakat, baik syaitan, baik nafsu, nah tidak ada lain selain hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan dari Ibrahim bin Adham rahimahullah. Ketika beliau akan masuk ke sebuah hutan. Ibrahim bin Adham ini adalah seorang bangsawan yang kaya raya, yang hobinya, yang kesukaannya adalah berburu. Gawiannya berburu, mencari binatang-binatangnya, hobinya itu. Suatu hari Ibrahim bin Adham ini berburu, mendengar ada suara, "Ya Ibrahim, alihadza khuliqta?" Apakah untuk ini engkau diciptakan Allah? Ikam ini diciptakan untuk berburu ini kah hidup nih? Ya Ibrahim, alihadza khuliqta? Apakah untuk ini engkau diciptakan? Akhirnya Ibrahim sadar. Dia tinggalkan tunggangannya, dia tinggalkan seluruh perbekalannya, dia tinggalkan baju-baju kemewahannya. Dia berangkat uzlah menyendiri untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika beliau akan masuk ke sebuah hutan, syaitan datang menakut-nakutinya dengan membisikkan, hutan yang engkau hadapi itu adalah hutan yang membinasakan, sedangkan engkau tidak membawa bekal dan tidak ada sebab lain. Itu bisikan syaitan. Tetapi Ibrahim bin Adham tetap bertekad memasukinya tanpa berbekal dan akan melakukan salat 1000 rakaat setiap kali menempuh jalan 1 mil. Ternyata beliau berhasil dengan maksud tersebut dan tinggal di hutan itu selama 12 tahun. Artinya selamat, kada kelaparan, kada diganggu oleh binatang, bahkan beribadah nyaman. Padahal syaitan sudah membisiki, syaitan sudah menakut-nakuti. Tetapi karena beliau termasuk orang yang melihat jalan langit tadi, melihat jalan langit, artinya mun aku ditakdirkan Tuhan mati, di mana aja gin mati. Ada saya di tengah hutan, dalam kamar gin diranjang bisa mati. Mun ditakdirkan Tuhan mati hari ini, nah itu nang kuat di dalam hati beliau itu, sehingga beliau berani demikian. Sampai ketika Khalifah Harunur Rasyid pergi haji pada suatu tahun, naik haji Khalifah Presiden, melihat Ibrahim bin Adham
sedang salat di Masjidil Haram, salat di Masjidil Haram. Lalu ada yang memberitahukan kepada khalifah, wahai khalifah, yang sedang salat itu adalah Ibrahim bin Adham. Harun ar-Rasyid mendekat kepada Ibrahim bin Adham tadi dan bertanya, apa kabar hai Ibrahim? Apa kabar hai Ibrahim? Ibrahim bin Adham menjawab dengan syair, nurakki'u dunyana bitamziqi dinina fala dinuna yabqa wala ma nurakki'u fatuba li'abdin athara Allah rabbahu wajada bidunyahu lima yatawakka'u. Ini syair Ibrahim bin Adham merupakan sindiran kepada khalifah. Artinya, aku sedang menambal kepentingan duniaku. Menambal lawan apa? Dengan merubik agamaku. Ada baju tilasan yang buruk, ada rabit yang harus ditambali. Nah, nang diulah panambalnya apa? Baju nang bagus, baju nang larang itu digunting, diulah panambal sagan nang baju buruk tadi. Pala dinuna yabqa wala ma nurakki'u. Aku sedang menambal kepentingan duniaku dengan merubik agamaku. Jadi agamaku tidaklah tetap kebaikannya, dan apa yang kutambal pun tidak menjadi bagus. Baju nang baik tadi digunting jadi rusak, ditambalakan kan nang buruk, tetap kayaknya buruk. Itu contoh orang yang mencari dunia dengan menghancurkan agama. Orang yang mencari kekayaan, mencari duit, mencari jabatan, mencari kedudukan, mengorbankan agama. Sama hanya orang yang mempunyai pakaian yang cumpang-camping, pakaian yang buruk, ada berisi pakaian yang baik, pakaian baik ditatak, diulah menambali sagan nang rabit nang buruk nito. Jadinya rusak kedua-duanya. Nang baik jadi rusak karena ditatak, nang buruk tatapannya buruk ditambah lawan nang baik, kada bertambah baik.